Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official Muhsin channel. Pada ini kita masih membahas masalah hukum terkait hubungan perempuan dan laki-laki seperti apa dalam kitab fatwa perempuan yang dibuat oleh Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustaz, para asatizah dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk ke pasal 112, enggak lama lagi selesai kita punya pembahasan terkait masalah hukum zakat perhiasan yang tidak dipakai. Apa hukumnya? Ada pertanyaan kepada beliau, ada seorang wanita membeli kalung. Kemudian dia membeli kalung dan cincin emas 7 tahun yang lalu, tetapi tidak pernah dipakai. Wanita itu membelinya dengan harga 200 shilling, itu mata uang di sana ya. Dan dia belum mengeluarkan zakatnya dan belum juga memakainya. Apakah wanita wajib mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang sudah berlalu? Jadi ada dia emas tapi dia nggak pakai selama 7 tahun. Jawabannya, sungguhnya perhiasan wanita itu dibeli untuk dipakai. Untuk pernikahannya tidak wajib dizakati menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan mazhab lain meskipun mencapai nisab yaitu 7 tolak emas murni, selama masih dalam batas rasional dan tidak berlebihan dalam yang melampaui batas kebiasaan yang wajar digunakan di tempat itu. Jika melewati batas dan menjadi harta karun, maka ia wajib zakat. Jadi itu kalau cuma sedikit tidak menjadi masalah. Intinya zakat bukan zakat bukan zakat logam mulia. Kecuali logam mulia diendapkan, maka ada keluarkan zakatnya. Berikutnya, hukum wanita mengambil harta orang lain meninggalkan di mana itu bukan anaknya. Istri ayah saya wafat dan dia meninggalkan seorang anak, dan istri saya, ayah saya memiliki emas. Maka keluarganya datang ke hakim dan menjelaskan bahwa ibu dari almarhumah berhak mendapatkan 1/6. Suaminya yakni ayah saya mendapatkan 1/4 dan sisanya untuk anaknya yang masih kecil. Dan mereka pun membagi-bagi harta emas tersebut. Kemudian tersisalah pakaian dan beberapa barang lain seperti sabun, sampo, parfum dan lain sebagainya, atau baju. Ibu dari almarhumah itu meminta agar semua peninggalannya almarhumah diberikan kepadanya. Sebelum kami berikan, maka saya sempat mengambil sebagian pakaian, ada yang baru, ada yang lama, dan ada pula yang sudah pernah dipakai. Dan saya juga mengambil sebagian sampo, sabun lainnya. Apakah saya boleh mengambilnya? Dan apakah saya harus lakukan sekarang? Jadi orang tersebut mengambil barang-barang yang bukan haknya, tapi kondisinya sudah meninggal orangnya, seperti itu. Jawab beliau, tentu Anda tidak boleh mengambilnya dari warisan tersebut karena Anda bukan ahli waris, dan ibu almarhumah itu hanya mendapatkan 1/6 dari barang-barang yang sisanya adalah untuk ayah dan saudara Anda. Maka apabila Anda yang mengambil itu adalah hak ayah dan saudara Anda, jadi yang berhak itu ayah dan saudaranya. Kecuali sudah dibagikan, kemudian mendapat saudaranya, maka wajib menyerahkan kepada hak ahli waris. Maka cukup kabarkan kepada ayah Anda mengenai permasalahan ini, karena ayah Anda itu bertindak atas nama dirinya dan anaknya. Namun jika Anda
ada apa yang diambil oleh ibu almarhumah tidak sampai 1/6, maka dia harus menyempurnakan haknya sampai 1/6, baik dengan harganya ataupun dengan nilainya, dan berikanlah hak kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini hukum masalah keputihan. Ketika saya istinja berwudu untuk melaksanakan sholat, maka saya berdiri untuk sholat. Kemudian air istinja mengalir dan air itu jenis kira-kira seperti air biasa yang saya gunakan untuk berwudu. Akan tapi ketika saya cek dari jari saya merasakan ada lengket. Apakah cairan itu najis? Dan jika warnanya sedikit berubah, apakah itu najis? Kemungkinan besar air itu keluar dari air anda bukan air istinja, tapi air yang memang keluar dari sebagian wanita. Ulama fikih mengatakan menyebut bahwa keputihan atau kelembaban wanita vagina dan pendapat yang benar adalah ia suci, tapi membatalkan wudhu karena keluar dari salah satu jalan keluar dua, yaitu dubul dan kubur. Kubul dan dubur. Dan saya menasihati Anda agar berkonsultasi ke dokter wanita spesialis kewanitaan sebelum cairan itu berhenti. Dan saya berpendapat agar Anda berwudu lagi dan kemudian sholat. Dan mungkin saja keluarnya air itu disebabkan oleh dinginnya air. Maka usahakan istinja dulu beberapa waktu sebelum wudu. Kemudian jika Anda mau sholat, maka berwudulah pada bagian wajah, tangan, kepala, kaki Anda. Barangkali cairan itu keluar setelah Anda istinja sebelum berwudu, sehingga wudu Anda tetap selamat, tidak batal. Artinya tidak batal ya, artinya jika masih keluar maka usahakan dicegah dan diikat pakai pembalut ketika sholat. Sebab dalam kondisi tersebut Anda seperti orang yang langgeng hadas, di mana hal itu dimaafkan untuk sekedar melaksanakan sholat. Jadi untuk menghindari kewajiban sholat atau menghindari batalnya sholat, maka dia wajib mengalasnya, atau mengalasnya dalam artian melapisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan kepada beliau tentang lafaz-lafaz yang sering diucapkan wanita ketika menggabungkan dengan kata insyaallah. Ketika saya berkata kepada seorang, semoga Allah menjadikanmu, semoga Allah menyelamatkanmu, insyaallah, insyaallah, insyaallah memberkahimu, insyaallah, 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 banyak insyaallah. Dan juga ketika saya berada kepada seorang wanita, semoga jadi menjadi berkah, insyaallah, insyaallah, kalau dia tinggal di rumah. Nah, apakah dalam praktik tersebut terdapat kemakruhan atau keharaman? Jadi praktik menggabungkan antara insyaallah berkah, insyaallah itu apakah kategori makruh apa boleh atau haram juga? Beliau menjawab, semua kalimat yang Anda sebutkan di sini tersebut adalah kalimat doa, dan ia tidak cocok jika digabung dengan kata insyaallah. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang yang berdoa untuk yakin dalam berdoa dan tidak berkata jika Allah menghendaki. Jadi ucapan-ucapan tersebut tidak usah disandingkan dengan insyaallah. Kenapa? Karena ketika berdoa kita yakin bahwa Allah akan kabulkan kita doa. Insyaallah panjang umur ya. Gak usah begitu. Adapun kata insyaallah itu diucapkan ketika mengabarkan sesuatu yang dilakukan dengan pasti. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Al-Kahfi. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada sesuatu, aku pasti melakukan sesuatu besok pagi, kecuali Anda mengatakan insyaallah. Jadi kalau kecuali janji kepada orang, maka insyaallah nggak apa-apa. Jadi itulah hukumnya insyaallah. Maka jika Anda mengabarkan kehendak Anda untuk mengerjakan sesuatu dan Anda berjanji kepada seorang mengenai sesuatu, maka Anda disunahkan untuk mengatakan insyaallah. Sedangkan kalimat doa tadi yang telah Anda sebutkan, maka tidak cocok ditambahkan dengan kata insyaallah. Bahkan dianjurkan yakin, karena itu semua merupakan doa dan permintaan Allah Subhanahu wa taala, permintaan kepada Allah taala dari orang lain. Sehingga
Itu merupakan doa dan harus yakin jawabannya. Itulah jawaban dari Habib Mahfud. Demikianlah terkait masalah empat kasus seperti itu. Semoga channel ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika Anda suka video ini, like dan subscribe. Kita akan memberikan dampak positif kepada akun-akun media sosial kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.